Selamat berjumpa kembali di forum kita bersama, Insight on Innovation. Saudara, jika bangsa kita itu ingin maju, maka pembangunan nasional di negara kita itu harus kita lakukan dengan berorientasi pada inovasi. Atau lebih tepatnya, kita harus mampu mengarus utamakan inovasi dalam pembangunan. Nah, inovasi ini harus berkembang ya di semua sektor kehidupan ya. Baik di sektor bisnis ya, di sektor publik ya, baik di pusat atau di daerah ya. Dan bahkan harus juga terjadi di lapisan grassroots ya, desa ya. Jadi dalam rangka pembangunan nasional harus dapat terselenggara transformasi budaya inovasi di masyarakat di semua lembaga publik atau swasta yang berorientasi profit atau berorientasi publik. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya akan membawakan tema tentang transformasi budaya inovasi dan bagaimana pemimpin yang inovatif itu dapat mengambil peran strategis di dalamnya. Saudara, transformasi budaya ya, ini dapat dijelaskan sebagai a shift. A shift itu artinya pergeseran, bisa artinya perpindahan, bisa artinya itu loncatan ya. Dari situasi budaya lama yang lamban atau lemah di dalam berinovasi ke situasi budaya baru yang cepat dan kuat dalam berinovasi. Nah, transformasi ini berlangsung pada tataran budaya. Dan perubahan budaya yang kita maksudkan di sini bukan hanya pada tataran artefaknya atau kulit luarnya kebudayaan, tapi pada kedalaman budaya, yaitu pada nilai-nilai budaya yang hidup di organisasi dan di masyarakat. Nah, dalam hal ini ada dua nilai yang menonjol, yang relevan dalam transformasi budaya inovasi di organisasi, yaitu yang namanya entrepreneurship dan intrapreneurship. Ya. Keduanya ini harus ada, harus dominan, dan jika kita ingin menyelenggarakan transformasi budaya di organisasi atau di masyarakat, ini harus hadir. Ya. Lalu apa yang kita maksud dengan kedua istilah tersebut ya? Pertama, entrepreneurship ya. Yang kita tekankan di sini adalah bahwa ya, di sini pemimpin atau yang memimpin inovasi organisasinya ya. Ini yang memiliki nilai tersebut ya. Yaitu intinya adalah kesadaran dari si pemimpin ya untuk menjadikan inovasi itu sebagai nilai utama di organisasi yang dipimpinnya. Dan kuatnya kemauan serta kemampuan dari pemimpin tersebut untuk bekerja atau memimpin bawahannya untuk bersama-sama berinovasi. Sehingga jika di sektor swasta itu perusahaan dapat mengoptimalkan laba perusahaannya, dan jika itu di sektor publik, pemerintah atau lembaga publik tertentu dapat mengoptimalkan capaian-capaian publiknya. Entrepreneurship ini bukan hanya harus melekat pada pemimpin ya, organisasi, tapi juga harus pada bawahannya. Ya. Nilai kewirausahaan yang melekat pada bawahan itu disebut intrapreneurship. Ya. Jadi apa itu entrepreneurship ya? Sebenarnya sama dengan entrepreneurship ya. Di dalam entrepreneurship itu ada kesadaran, ya, kemauan, kapasitas ya, dari orang untuk menghasilkan yang baru, inovatif. Hanya inovasi yang dimaksud itu sebatas dapat dilakukan oleh dirinya sebagai bawahan, ya, sebagai pengikut, dan sesuai dengan bidang tugas atau mandat yang diberikan kepadanya.
ya, sebagai pelaksana di organisasi. Dan dia bisa melakukan inovasi, ya, menerapkan entrepreneurship itu, apakah dia yang bekerja di sektor produksi, apakah dia yang bekerja di sektor keuangan, dia yang bekerja di sektor pemasaran, dan sebagainya. Seorang bawahan itu dikatakan memiliki entrepreneurship jika dia mampu memotivasi dirinya untuk terus-menerus berkreasi, bersikap proaktif, ya, action oriented, ya, atau dapat mengambil inisiatif, ya, untuk mengembangkan inovasi, ya, menjalankan perannya di organisasi, bukan hanya dengan merasa bertanggung jawab terhadap bidang dan tugas yang melekat kepadanya, tapi lebih jauh lagi inovatif dalam pengertian ikut terlibat di dalam melaksanakan misi utama organisasinya. Nah, dalam penyelenggaraan transformasi budaya inovasi di organisasi, di sini harus kita tekankan peran kepemimpinan. Kepemimpinan memegang peranan yang penting. Organisasi baru memiliki pemimpin yang inovatif, ya, jika di dalam diri pemimpin itu terdapat karakter yang inovatif, ya, dan memiliki derajat entrepreneurship yang tinggi, dan piawai mengembangkan dan mengimplementasikan gagasan-gagasan inovatifnya itu di organisasi, serta mampu mendorong semua orang di organisasinya untuk menjadi inovatif, untuk menjadi entrepreneur di bidangnya masing-masing, di bidang tanggung jawabnya masing-masing. Untuk itu, ada 3 determinan inovasi yang harus menjadi perhatian. Nah, ketiga determinan inovasi tersebut, ya, oleh Kevin McManus, ya, diformulasikan dalam suatu rumus matematis, yaitu E square C equal I, yang artinya I atau innovation adalah fungsi dari 3 faktor, yaitu empowerment, ya, pemberdayaan, engagement atau pelibatan, dan creativity atau kreativitas, ya. Nah, ini dapat menjadi rumus, ya, bagi pemimpin dalam mengembangkan inovasi dan transformasi budaya inovasi di perusahaan atau di kantornya. Dan kita sekarang membedah apa arti dari masing-masing determinan tersebut. Determinan pertama itu empowerment atau pemberdayaan, yaitu upaya oleh pemimpin meningkatkan derajat otonomi dan kapasitas orang-orang di bawahnya untuk menampilkan determinasi diri dari mereka di organisasi, yaitu dengan si pemimpin itu menciptakan ruang bagi orang-orang di organisasi itu untuk merepresentasikan kepentingan mereka sendiri, ya, dan bertanggung jawab dalam batas-batas kewenangan yang mereka miliki, ya. Memberikan kontribusi mereka, ya, apakah itu gagasan, apakah itu usulan atau aksi di organisasinya, ya. Nah, di sini pemimpin organisasi dapat menjalankan fungsi strategisnya tersebut. Jadi bukan dia itu hanya mampu melakukan sendiri, tapi harus mampu memampukan para bawahannya, ya, melalui penerapan kepemimpinan yang terbuka dan partisipatoris. Determinan kedua itu adalah engagement, ya, pelibatan atau keterlibatan. Jadi orang-orang di organisasi itu dikatakan engage, ya, atau terlibat bukan hanya karena secara fisik itu mereka berpartisipasi, ya, dengan bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, atau mereka telah bekerja secara fisik, ya, bekerja sama, ya, dengan anggota organisasi yang lain, ya. Kata engage ini harus diartikan sebagai keterlibatan emosi, ya, atau mental. Jadi semua orang harus merasa memiliki, merasa mencintai, ya, merasa peduli terhadap organisasinya, ikut bangga ketika organisasinya itu berhasil atau maju, dan ikut kecewa dan ikut bertanggung jawab
ketika organisasinya itu merosot atau gagal. Jadi esensinya adalah engagement, adalah ada sense of belonging ya dari orang-orang di organisasi terhadap organisasinya. Perasaan seperti ini dapat tumbuh di organisasi jika pemimpin organisasi itu peduli pada mereka, ya, menghargai ide-ide kreatif mereka, ya, bahkan memperhatikan hal-hal sederhana dari bawahannya sehingga bawahan itu merasa diperhatikan, merasa dipedulikan, merasa dihargai, merasa dihormati oleh atasannya. Ya. Nah, ketika itu akan muncul rasa engagement ya, yang tinggi dari bawahan, dan nantinya akan terbangun motivasi yang tinggi dari mereka untuk berinovasi bagi kemajuan organisasinya. Nah, kemudian determinan yang ketiga itu adalah creativity atau kreativitas. Kreativitas itu adalah kapasitas. Kapasitas untuk mengembangkan gagasan-gagasan baru, menemukan cara-cara baru, peluang-peluang baru, atau menghasilkan produk-produk yang baru, tepat, dan bermanfaat. Nah, ini merupakan satu sisi ya, dari kemampuan berpikir manusia, ya, ada di otak manusia, yang secara intrinsik ada di sel-sel otak kita. Tapi secara eksternal dapat dipertajam, ya, antara lain melalui pendidikan di keluarga, ya, sejak di usia dini, atau di sekolah, ya, ketika anak itu sudah masuk sekolah, ya, atau di masyarakat, ketika seseorang itu sudah bersosialisasi dengan lingkungan, atau di kantor ketika seseorang itu sudah bekerja dan berinteraksi dengan lingkungan kerjanya. Nah, dalam konteks transformasi budaya inovasi di organisasi, ya, kreativitas itu menjadi determinan yang utama. Sehingga tidak akan terjadi inovasi di organisasi jika orang-orang di dalamnya itu tidak memiliki kapasitas untuk berkreasi, ya, untuk kreatif, ya. Dan di sini pemimpin itu harus dapat, ya, mengambil peran yang signifikan, ya, di dalam memajukan kreativitas dari para warganya, dari anggotanya. Pemimpin yang inovatif haruslah mampu membangkitkan kreativitas dari bawahnya dengan melakukan motivasi kepada para bawahannya, ya, untuk berinovasi, memberi reward kepada mereka yang telah sukses berinovasi, atau memberi andil bagi berlangsungnya inovasi di organisasi, ya, dan menciptakan suasana kompetitif di organisasi sehingga dapat memaju tumbuhnya inovasi di organisasi. Nah, ketiga determinan tadi itu ya, ada empowerment, ada engagement, sama creativity, ya. Itu ketiga-tiganya ini secara bersama-sama itu mempengaruhi inovasi, ya. Antar ketiga determinan itu pun sesungguhnya ada kaitan satu terhadap yang lainnya. Artinya, seseorang akan dapat mengembangkan kreativitas secara leluasa di organisasi jika pemimpin organisasi memberdayakannya dengan memberi ruang yang luas baginya untuk mengembangkan inovasi. Dan karena dia menerima perhatian dan penghargaan yang tinggi oleh atasannya, kemudian dia merasa lebih engage, ya, merasa lebih terlibat, ya, dengan organisasinya, termotivasi, ya, lebih besar lagi untuk mengembangkan inovasi di organisasinya. Jadi kunci yang kita tekankan ya di dalam pengembangan inovasi di sini adalah kreativitas, ya. Ini merupakan dimensi intrinsik, ya, yang harus ada pada setiap inovator, ya. Ini potensi yang pada setiap orang ada, ya, tapi belum tentu bisa berkembang jika tidak ada situasi yang kondusif, ya, di lingkungan untuk dapat berkembang. Di masa tumbuh kembang anak, ya, seorang anak itu memerlukan lingkungan yang kondusif, ya, yang memungkinkan bakat kreativitasnya itu berkembang, ya. Di sini orang tua, ya, atau lingkungan keluarga bisa menjadi faktor pemungkin bagi tumbuhnya kreativitas anak tersebut. Pola asuh orang tua yang cenderung kaku, ya, mendisiplinkan anak dengan lebih banyak melarang, ya,
jangan ini, jangan itu, ya. Kemudian tidak menyediakan kesempatan anak untuk mencoba, untuk bereksperimen, ya. Itu akan membuat kreativitas anak itu tidak berkembang. Demikian juga ketika si anak itu masuk ke dunia pendidikan, ya, lalu kemudian anak berhadapan dengan guru atau lingkungan sekolah yang lebih menekankan kepada disiplin yang kaku atau model pembelajaran yang juga kaku, ya, dan menyediakan sedikit sekali ruang bagi anak untuk mencoba, untuk bereksperimen, untuk berpendapat yang kritis, maka di sini pula anak pun akan gagal untuk menumbuh kembangkan kreativitas itu. Kemudian ketika dia masuk ke lingkungan kantor, ia pun sering harus berhadapan dengan lingkungan kantor yang kaku, ya, dalam menegakkan disiplin. Pola kerjanya juga kaku, ya, penuh dengan prosedur yang susah diubah. Ya. Nah, hal yang demikian itu juga akan membuat kreativitas itu gagal untuk berkembang. Nah, karena itu kita harus mengubah itu, ya. Jadi bagaimana kemudian, ya, kita itu dapat mengembangkan kreativitas, ya, dan mencegah dari kemungkinan kreativitas itu layu sebelum berkembang. Nah, tentang hal itu ada beberapa hal yang patut kita perhatikan. Pertama adalah bagaimana kita dapat mengembangkan pola asuh anak di keluarga ke dalam suatu pola yang lebih demokratis, ya, bukan otoriter. Ya. Cara demokratis itu tidak boleh atau jangan disalahartikan menjadi permisif, ya. Sebab jika permisif, kemudian orang tua itu melepaskan otoritasnya di dalam mengontrol perilaku anak, bisa kemudian anak itu bisa terbawa ke dalam arah yang mungkin tidak diinginkan. Nah, kontrol dari orang tua itu tetap diperlukan, tapi tentu saja pada saat yang benar-benar tepat dan dengan cara yang juga tepat. Bukan dengan cara yang mematikan kreativitas anak. Nah, di sini orang tua harus mau terbuka, ya, menjawab anak-anaknya ketika anak bertanya, banyak bertanya, termasuk juga bisa bersifat positif ketika anak itu bersifat kritis, ya. Jadi ada keleluasaan anak, ya. Anak leluasa untuk dapat mengembangkan inisiatif, anak leluasa untuk mencoba hal baru yang belum diketahui dan belum pernah dilakukan, ya. Sedemikian rupa sehingga bakat searching dan inventing, ya, mencari dan menemukan, itu dapat tumbuh, ya, secara sehat, secara baik, ya. Sehingga kemudian ke depannya anak itu menjadi kreatif, ya, menjadi inovatif. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan itu di dalam pengembangan sistem pendidikan. Sistem pendidikan pun harus dikembangkan menjadi lebih terbuka, ya, menjadi lebih demokratis, ya. Jadi bukan pendidikan yang syarat dengan pelajaran, berhitung dan menghafal yang kaku, kurang memberi ruang, ya, bagi anak untuk mengembangkan kapasitasnya untuk berkhayal, berimajinasi, berkreasi. Nah, kebetulan ada contoh positif yang terjadi di Indonesia dalam hal tersebut, ya, yaitu perkembangan misalnya saja sekolah alam, ya, yang itu muncul dari bawah. Kemudian Merdeka Belajar, yang itu muncul dari atas. Mari kita lihat, ya, sekolah alam, ya, sebagai fenomena positif, ya, di negara kita, ya. Sekolah seperti ini itu pertama kali itu dimunculkan di Denmark, ya, pada tahun 1950, ya. Kemudian diadopsi di Indonesia pertama kali tahun 1998 itu oleh Lindonovo, ya. Nah, di sekolah alam ini, ya, anak itu didekatkan, ya, bukan dijauhkan dari alam, ya. Pelajaran itu diberikan di luar ruangan, ya, sambil bermain, ya. Titik berat pendidikan itu bukan pada pelajaran formal, ya, dengan buku pelajaran yang standar, ya, yang harus dihafal, ya, yang harus dilatih, ya, dengan latihan-latihan yang juga latihan soal-soal abstrak, ya, yang tidak praktis, ya, jauh dari alam, gitu, ya. Nah, di dalam pendidikan ini anak justru dibangkitkan untuk dekat dengan alam, ya, dan melakukan hal-hal yang praktis, ya. Dan kemudian dari sini akan tumbuh kreativitas, pengambilan inisiatif. Nah, di sejumlah kota di Indonesia, ya,
Ini sekolah alam ini sudah tumbuh banyak dengan berbagai variasinya ya. Dan ini adalah inovasi yang penting ya, yang terjadi di dunia pendidikan kita ya. Dan menariknya ini muncul dari grassroots ya, dari bawah, bukan dari pemerintah. Nah, tapi kemudian menariknya adalah kemudian di dunia pendidikan kita itu muncul inovasi dari atas, yaitu ketika Nadiem Makarim itu menjadi Menteri Pendidikan. Ya. Nadiem Makarim ya, yang secara akrab sering dipanggil sebagai Mas Menteri ya. Istilah ini, Mas Menteri ini sebenarnya sapaan yang positif ya. Jadi ada semacam penghormatan ya kepada beliau sebagai sosok anak muda ya, yang berprestasi ya, yang di usia semuda beliau itu sudah menjadi menteri dan menunjukkan inovasinya ya. Dan dia punya latar belakang sebagai pengusaha ya, entrepreneur yang inovatif dan kreatif ya. Dia founder dari Gojek ya, satu unicorn yang sangat inovatif dan maju di Indonesia. Nah, kreativitas Mas Menteri ini ditunjukkan ketika dia mengembangkan kebijakan baru, yaitu Merdeka Belajar. Ya. Suatu kebijakan yang mengubah sistem pendidikan nasional ya, secara sangat mendasar. Dari sistem lama yang rigid, yang kaku, yang membelenggu para praktisi pendidikan, seperti misalnya guru dan dosen, ya. Juga lembaga pendidikan, sekolah atau universitas. Ini diubah ya ke dalam suatu sistem baru yang lebih terbuka, lebih fleksibel, lebih egaliter, dan memberi ruang kepada guru dan sekolah atau kepada dosen dan universitas untuk berinovasi. Ya. Di tingkat sekolah, ya, ujian berstandar nasional atau USBN itu diganti dengan assessment yang dilakukan oleh sekolah, ya, yaitu assessment kompetisi minimum dan survei karakter. Ya. Kemudian RPP ya, artinya rancangan pelaksanaan pembelajaran itu dipersingkat waktunya. Dan ini menggantikan RPP sebelumnya yang sangat kaku, membuat waktu ya, produktif dari guru itu habis untuk itu. Ya. Ke model baru yang lebih lentur, yang lebih cepat mengerjakannya. Sehingga guru memiliki kebebasan untuk memilih, ya, membuat dan menggunakan serta mengembangkan format RPD yang sesuai dengannya. Nah, jadi dalam pikiran Pak Menteri, Mas Menteri ini, Merdeka Belajar itu adalah artinya kemerdekaan berpikir. Guru harus berpikir secara mandiri. Dan dengan kemerdekaan guru ini, murid pun akan merdeka. Dalam arti memiliki kebebasan dalam mengembangkan inisiatif ya, dia sebagai murid ya, secara otonom. Yang seperti ini juga dikembangkan di universitas ya, dengan Universitas Merdeka. Inovasi secara grassroots yang kita sebut tadi itu, yaitu berkembangnya sekolah alam. Kemudian inovasi top down dari atas, yaitu kebijakan Merdeka Belajar ini, diharapkan dapat menumbuhkan kader-kader bangsa yang inovatif. Ya. Yang jika hal ini dapat terjadi, maka akan memunculkan banyak tenaga-tenaga inovatif ya, di dunia kerja. Dan pada gilirannya nanti akan memajukan inovasi di masyarakat. Nah, ini akhir dari penjelasan saya. Dari semua penjelasan di atas, ya, ada 5 poin ya yang dapat kita simpulkan ya. Pertama begini, agar upaya memajukan bangsa ini dapat berhasil, maka inovasi haruslah menjadi arus utama pembangunan nasional. Kemudian, agar inovasi dapat berlangsung efektif, maka semua institusi, bisnis atau publik, perlu melakukan transformasi budaya inovasi. Kemudian yang kedua, transformasi seperti ini membutuhkan kehadiran pemimpin yang juga inovatif. Pemimpin yang inovatif dapat menginovasi lembaganya melalui pengembangan 3 determinan kunci dalam inovasi, yaitu empowerment atau pemberdayaan,
engagement atau pelibatan, dan creativity atau kreativitas. Sinergi dari ketiganya dapat menguatkan entrepreneurship dan intrapreneurship dari organisasi di banyak sektor, dan hal demikian akan dapat membangkitkan tumbuhnya inovasi. Kemudian yang ketiga, kreativitas adalah kunci dalam inovasi. Tetapi secara nasional Indonesia masih punya masalah. Sehingga kita masih perlu meningkatkan derajat kreativitas dari manusia Indonesia, terutama generasi mudanya. Untuk itu diperlukan perubahan atau pembaruan dalam sistem pola asuh orang tua terhadap anak, sistem pendidikan guru terhadap murid, atau dosen pada mahasiswanya, yang secara keseluruhan harus bersifat demokratis, terbuka, ya, sehingga terbuka ruang bagi anak, ya, anak didik, ya, untuk mengembangkan bakat kreativitasnya. Itu poin yang ketiga, ya. Kemudian poin yang keempat itu kita melihat sudah ada kemajuan positif yang harus kita akui, ya. Ada banyak tip, ya, bagaimana orang tua harus mengasuh anak secara inovatif, ya, di sosmed, ya, itu banyak beredar dan bisa dibaca oleh semua, ya. Demikian juga inovasi dalam pendidikan anak itu telah berlangsung baik, ya, dengan baik, ya, baik itu dilakukan secara bottom up maupun itu dilakukan secara top down, ya. Bottom up itu dengan berkembangnya sekolah alam, dan top down itu dengan berkembangnya Merdeka Belajar, ya. Nah, kemudian yang kelima, dengan perkembangan tersebut, ya, kita dapat berharap akan semakin banyak kita memiliki generasi baru yang kreatif. Dan kita juga berharap, ya, inovasi dapat berkembang maju di negeri ini. Semoga. Ya. Baik saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.